Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah ayah. Oke anak-anak, hari ini ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam adalah saudara Nabi Ismail alaihi salam dan anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Bunda Sarah. Ia dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Nabi Ishak alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat Kan'an di kota Hebron. Masyarakat Kan'an tidak mengenal Allah. Nabi Ishak alaihi salam menikah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah sangat tua. Namun akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam mengutus seorang pelayan untuk pergi ke Haran Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rifqah binti Batnail yang kemudian dinikahkan dengan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam hidup bahagia, rukun, dan selalu mengajak masyarakat Kan'an untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, ternyata ujian yang pernah menimpa ayah dan ibunya dulu kini dialami pula oleh Nabi Ishak alaihi salam. Istrinya merupakan wanita yang sulit mendapatkan keturunan hingga usia Nabi Ishak alaihi salam sudah sangat tua. Namun Nabi Ishak alaihi salam dan istrinya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan. Setelah penantian yang panjang, akhirnya keajaiban itu pun datang. Rifqah hamil, dan ternyata Allah memberinya anak kembar. Betapa bahagianya Nabi Ishak alaihi salam. Ia memberi nama anaknya Ish atau Ishau dan Nabi Yakub alaihi salam yang kelak menjadi seorang rasul. Ia terus berdakwah melanjutkan dakwah ayahnya kepada kaumnya untuk mengajarkan cara-cara sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat. Dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak alaihi salam dikenal sebagai nabi yang ramah, sehingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap perdamaian yang ditunjukkan oleh Nabi Ishak alaihi salam terhadap anaknya, yaitu ketika kedua anak kembarnya Yakub dan Ishu saling iri terhadap kasih sayang orang tua. Nabi Ishak alaihi salam dikaruniai dua anak kembar bernama Ishu dan Yakub. Yang keduanya kurang rukun. Ishu merasa iri hati terhadap Yakub alaihissalam yang menurutnya lebih dimanjakan oleh ibunya. Yakub merasa kurang nyaman dengan sikap iri Ishu, lalu meminta nasihat ayah hambanya. Berkatalah Ishak alaihissalam, "Wahai anakku, usiaku sudah lanjut. Aku khawatir bila aku sudah tutup usia, kondisi kalian berdua tetap seperti ini. Maka jalan yang terbaik menurut pikiranku, pergilah kau Yakub alaihissalam berhijrah." Lalu berhijrah kemana ya? Yakub ini
Nah, Yakub diperintah untuk berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudara ibumu, Laban bin Batuil. Nah, perdamaian yang digagas oleh Nabi Ishak alaihissalam dimulai dari memisahkan kedua anaknya. Walaupun bagaimanapun iri dan persaingan biasa terjadi antar saudara. Kisah Nabi Ishak alaihissalam dengan meminta Yakub hidup damai bersama saudaranya di Irak adalah suatu langkah mendamaikan. Nabi Ishak ini beberapa kali disebut dalam Al-Quran, namun kisahnya tidak banyak diceritakan. Di antaranya dalam surat Hud ayat 69 sampai dengan 74. Kemudian ada Quran surat Maryam ayat 49, Quran As-Saffat ayat 112 sampai dengan 113. Hikmah dari kisah Nabi Ishak alaihissalam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguasai segala sesuatu. Tiada yang tidak mungkin, tiada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Dan yang kedua adalah teman-teman, ketika ada perselisihan, sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, santun, dan bijaksana. Dan kita harus bersyukur diberikan kedamaian. Maka sikap kita adalah harus hidup rukun dan damai. Kita tidak boleh berbuat curang kepada teman, dan kita selalu bersyukur diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus selalu rukun dengan sesama anggota keluarga di rumah dan kepada sesama teman. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari